Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan adanya manfaat dan keutamaan bersedekah serta memuliakan hidup. Jadi kalau kita membahas tentang sedekah, itu adalah bagian juga memuliakan kehidupan kita. Bersedekah merupakan tindakan mulia yang masuk ke dalam salah satu sunnah yang sangat dianjurkan umat Islam. Keutamaan bersedekah kita tahu dan pernah kita baca. Yang pertama yaitu manfaat bersedekah. Manfaat bersedekah ketika melihat orang yang membutuhkan. Untuk Islam diwajibkan untuk bersedekah dan meringankan beban mereka. Hal ini didasarkan tenggang rasa ke sesama umat dan juga kemanusiaan. Selain membantu sesama, ternyata terdapat banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah, yang ahli sedekah. Untuk mengetahui manfaat sedekah, kita tahu bahwa manfaat sedekah perlu kita ketahui. Yang pertama, yang suka bersedekah adalah untuk mensucikan diri. Jadi orang yang suka bersedekah untuk membersihkan dosa-dosa di dalam hati dan pikiran, yaitu mensucikan diri untuk bersedekah itu. Dengan menyedekahkan harta sebagian yang dimiliki, dosa-dosa orang yang bersedekah akan dihapuskan. Luar biasa orang sedekah. Hal ini tentu saja dapat diketahui jika dilakukan bersamaan dengan taubat. Jadi bersedekah dan juga bertaubat atas dosa-dosanya. Jika merasa dosa, saya yakin manusia pasti punya dosa. Jadi kita harus bertaubat atas perbuatannya dan kesalahannya, yang baik itu sengaja maupun tidak disengaja, atas dosa yang pernah dibuat, dan melakukan kebaikan-kebaikannya yang lainnya. Lakukan kewajiban yang harus diakui dan hindari larangannya, maka akan terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu pahala berlipat ganda. Berlipat ganda bukan menggandakan uang, tapi berlipat ganda pahala. Rata-rata itu senang kan kalau kita dilipatkan. Jadi bersedekah merupakan tindakan yang mulia dan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbalan bersedekah yang paling utama adalah mendapatkan pahala. Setelah melakukan sedekah, pahala yang sudah kita miliki akan dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan. Pahala yang didapat akan lebih besar
lagi jika sedekah yang dilakukan benar-benar murni dari hati yang tulus dan pikiran ini, bukan karena ria, bukan karena sombong, bukan karena hal-hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama. Tanpa ingin mengetahui orang lain sama sekali. Jadi benar-benar murni dari hati kita, tanpa didorong-dorong oleh orang lain. Jadi tidak ada unsur ria atau ingin dipuji orang atau menyombongkan hartanya yang disedekahkan. Yang ketiga yaitu mendapatkan imbalan berlipat-lipat. Itu luar biasa sedekah. Akan dilipat gandakan, yaitu imbalan berlipat-lipat. Selain mendapatkan pahala dan membersihkan dari dosa, bersedekah juga mendatangkan rezeki yang berlimpah-limpah. Makanya orang dermawan tapi benar-benar tulus ikhlas, insya Allah berlimpah-limpah hartanya. Bukan berarti malah kita ngasih berkurang, tapi malah insya Allah bertambah. Tidak perlu takut kehabisan harta atau jatuh miskin gara-gara bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasanya rezeki yang berlipat ganda, baik yang berbentuk harta atau uang atau rezeki lainnya yang tidak bisa dinilai dengan materi. Itu rezeki datangnya dari Allah, tidak bisa dihargai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan materi. Yang keempat yaitu terhindar dari mara bahaya. Itu kalau suka bersedekah, terhindar dari mara bahaya. Berhubungan dengan masalah-masalah tersebut yang kita baca tadi, terhindarnya dari mara bahaya merupakan salah satu jenis rezeki yang tidak dapat dihitung dengan materi atau nilai. Itu. Jadi terhindar dari mara bahaya, itu tidak bisa terhitung dengan materi. Terdapat dua sabda dari Nabi Muhammad SAW, yaitu bersedekah dapat menutup 70 pintu kejahatan dan bencana atau musibah tidak dapat mendahului sedekah. Yang kelima yaitu memberi ketenangan hati. Yang suka bersedekah biar hatinya tenang. Sedekah dapat menciptakan ketenangan hati. Ketika bersedekah pasti akan muncul rasa senang, pasti. Sehingga akan meningkatkan imun kita dan semangat dan bergairah untuk mencari kebutuhan berikutnya. Karena memberi kepada mereka yang sangat membutuhkan. Setelah itu hati akan terasa lebih tenang dan lapang karena beban-beban terangkat dan digantikan dengan rasa senang karena telah membantu sesama manusia. Itu ya. Jadi membantu sesama manusia, merasa senang, bisa membantu yang berkebutuhan. Yang keenam yaitu sebagai jaminan hari akhir. Jadi sedekah itu adalah jaminan hari akhir. Orang-orang yang bersedekah merupakan orang-orang yang masuk ke dalam golongan yang akan mendapatkan naungan di hari akhir. Maksud dari pernyataan ini adalah ketika hari akhir datang dan tidak ada yang bisa melindungi dari panasnya matahari, orang melakukan bersedekah dengan ikhlas sepanjang hidupnya akan berada di bawah naungan
yang menyejukkan. Hal ini bisa didapatkan jika kita bersedekah tanpa pamrih atau riya, atau benar-benar tulus karena ingin membantu sesama dan juga karena Allah semata atau Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yaitu terbebaskan dari siksa kubur. Kalau ahli sedekah, jika nanti meninggal dunia, kita adalah ketika sudah berada di dalam kubur dan menunggu hari kiamat datang, itu akan dibebaskan dari siksa kubur. Terdapat pertanyaan perihal duniawi yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu bebas di dalam kubur, tidak dimarahin atau dilandrat oleh malaikat mungkar nangkir. Jika banyak melakukan hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat baik, terdapat siksa kubur untuk yang membersihkan dosa-dosa di dunia. Jadi banyak-banyaklah kita bersedekah. Pada saat ini sedang berlangsung sedekah yang pernah dan sering kita lakukan bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Seperti apa sih ya Allah, atau seperti apa ya Rasulullah, kata dari Tabrani. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Itu Rasulullah SAW menegaskan, menyampaikan bahwa sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Yang kedelapan yaitu menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau mau sembuh, untuk memudahkan cepat sembuh, itu juga kita harus bersedekah, mendoakan dan bersedekah menyembuhkan orang sakit. Terdapat banyak yang sakit namun hidup dalam ketidakcukupan atau bahkan kemiskinan. Dengan bersedekah ke orang yang membutuhkan, kita bisa mengangkat beban mereka yang ingin berobat namun tidak memiliki uang. Nah, kita membantu untuk bersedekah menyembuhkan orang sakit. Yang nomor 9 yaitu menambah umur. Jadi kalau kita bersedekah dipercaya dapat memperpanjang umur seseorang. Loh, hal ini dikarenakan kualitas hidup akan meningkat jika sering melakukannya. Sedekah dengan membuat hati terasa tenang dan juga terhindar dari mara bahaya dan segala bentuk kejahatan. Itu adalah sedekah, salah satunya untuk menambah panjang umur. Yang terakhir yaitu meninggal dengan tenang. Jadi nanti kalau suka bersedekah, meninggalnya dengan tenang, tidak merepotkan pada yang hidup. Di manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ketika bersedekah, kita bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dan kesalahan kita di dunia. Jadi sehingga kita meninggal secara tenang dan tanpa beban atau dipersulit dalam meninggalnya. Itu kalau suka bersedekah. Jadi kalau kok kita sering melihat meninggalnya kok mudah, gampang, itu bersedekahnya sering dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas tentang bersedekah, manfaat bersedekah
yaitu untuk mensucikan diri, pahala yang berlipat, mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat, terhindar dari mara bahaya, dan membuat ketenangan hati kita, dan juga sebagai jaminan di hari akhir kiamat atau di alam kubur, hari di akhirat lah, terbebaskan dari siksa kubur, juga menambah atau memanjangkan umurnya, menambah umur, juga menyembuhkan orang yang sakit, dan juga yang terakhir yaitu untuk meninggalnya juga dengan tenang. Mudah-mudahan kita tergolong dan mendapatkan hidayah untuk selalu bersedekah. Jika mempunyai rezeki, sedekah berbentuk apa saja, yang penting memanfaatkan, yang membutuhkan sangat kita bantu. Itu harapan sedekah, sehingga akan menjadi bombong hatinya dan kita semangat untuk mencari rezeki-rezeki yang belum didapat. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.